Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Maret 2023. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita ucap syukur di dalam doa di pagi hari ini dan memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup beriman di hadapan Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 21 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Satu pertanyaan yang sering kita dengar, saudara. Untuk apa kita hidup? Beberapa orang bijak menyatakan hiduplah dengan penuh bijak. Jangan menyakiti orang, buatlah orang bahagia. Pernyataan ini tidak salah, saudara. Dikatakan oleh Rasul Yohanes, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudaraku, di sini jelas tujuan kita hidup adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita dituntut, saudara, untuk serupa dengan Kristus. Karena kita adalah cerminan Kristus. Yesus telah hidup dan telah menunjukkan kebaikan dalam kebenaran di mana berkenan di hadapan Allah. Demikian juga kita hendaknya dapat hidup yang berkenan di hadapan Allah. Alkitab mengajak kita belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita mengetahui kehidupan anak-anak Allah seperti Henok, Abraham, Nuh, Ayub, Daud, Yesus Kristus sendiri, dan Cornelius. Bagaimana mereka dapat hidup berkenan kepada Allah di tengah-tengah zamannya. Yesus Kristus di dalam Injil hari ini menyampaikan kepada kita semua, saudara. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Ini Yesus sampaikan kepada kita bahwa Allah tak akan membiarkan kita ziarah sendirian di dalam dunia yang penuh kegelapan penderitaan ini, saudara. Allah yang Maha Rahim senantiasa menyertai kita jika hidup kita berkenan kepadanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita perbuat sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah dan selalu menyenangkan Allah Bapa kita di sorga? Yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Modal dasar supaya orang berkenan kepada Allah adalah iman, saudara. Karena tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Iman itu diwujudkan, dinyatakan dengan taat kepada kehendak Bapa. Dan kita dapat lebih jelas lagi melihat di Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan 11. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, harus taat kepada Tuhan Allah. Ketaatan ini sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 9. Saudaraku, ketaatan bukan sesuatu yang mudah, saudara. Untuk itulah kita perlu belajar untuk taat. Yesus belajar untuk bisa taat. Ketika Yesus berada di bumi ini, saudara, ia mengenakan tubuh manusia seperti kita.
Bandingkan di dalam Roma 8 ayat 3. Semua yang Yesus lakukan tidaklah ia lakukan dengan kekuatan dan kekuasaannya sebagai Tuhan, melainkan dengan mengenakan tubuh manusia sama seperti kita. Saat ia lahir ke dunia, tumbuh menjadi besar, ia sama seperti kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, ia senantiasa menuruti kehendak Bapa. Itu artinya bahwa kita dengan kekuatan Roh Kudus juga sanggup untuk meneladani Yesus, yaitu menuruti kehendak Bapa. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, harus percaya kepada Yesus Kristus. Supaya hidup kita berkenan kepada Allah adalah percaya Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus sendiri. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Percaya itu saudaraku yang terkasih harus diwujudkan melalui tindakan nyata kita. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Setelah kita percaya saudara kepadanya, kita diperdamaikan dengan Allah dan bisa hidup menyenangkan Dia. Percaya diwujudkan nyatakan dengan senantiasa taat kepada kehendak Allah. Itulah hidup yang senantiasa menyenangkan Allah. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih mau menyampaikan kepada kita semua, hendaknya hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Hidup dengan memiliki iman yang benar, taat kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kita mau selalu menyenangkan hati Bapa dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh putranya Kristus Tuhan kita. Karena itu, marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita terus berusaha hidup menyenangkan Tuhan, tetap selalu setia dan taat dengan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.